Karya ilmiah hubungan antara perkembangan moral dengan perilaku prososial pada remaja, diajukan sebagai tugas mata kuliah pendidikan Pancasila. Dosen Ayu Febri MSI, disusun oleh Indah Sarena Sitompul 7191144004. Latar belakang: bangsa Indonesia sendiri adalah bangsa dengan budaya luhur yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kerjasama. Hal ini sudah ditanamkan dari orang tua dari zaman dahulu kepada setiap penerusnya. Namun pada kenyataan semakin hari teknologi dan informasi semakin modern dan membawa perubahan yang besar kepada cara berpikir dan berperilaku individu. Remaja Indonesia sebagai penerus budaya bangsa kini telah mengalami pergeseran budaya. Remaja dituntut untuk menghadapi laju ilmu teknologi, pertukaran teknologi yang pesat. Komunikasi yang tidak hanya dapat dilakukan secara langsung menyebabkan kaburnya batas-batas antara negara dan muncul asimilasi antara budaya dan modernisasi budaya pun terjadi. Perilaku prososial Brown dan Binnen tahun 1994. Perilaku prososial dapat dimengerti sebagai perilaku yang menguntungkan penerima tetapi tidak memiliki keuntungan yang jelas bagi pelaku. William Fatur Rockman 2006 membatasi perilaku prososial secara lebih rinci sebagai perilaku yang memiliki intens untuk mengubah keadaan fisik ataupun psikologis penerima bantuan kurang baik menjadi lebih baik dalam arti secara material maupun psikologis. Perkembangan moral Suseno 2009 mendefinisikan moral sebagai keyakinan mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta meyakinkan akan moral keyakinan manusia untuk menentukan apakah suatu tindakan ataupun sikap itu benar atau salah. Helden dan Richards tahun 1979 atau Hurlock tahun 1980 berpendapat bahwa moral adalah suatu kepekaan dalam pikiran, perasaan, dan tindakan. Hubungan perilaku prososial dan perkembangan moral. Perilaku prososial perilaku yang mencakup tindakan membagi, menolong, jujur, dermawan, dan pertimbangan hak dan kesejahteraan orang lain. Eisenberg dan Musesen tahun 1989. Perilaku prososial besar bermanfaat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Beberapa faktor eksternal dan internal akan mempengaruhi munculnya perilaku prososial. Faktor internal seperti kondisi lingkungan, kehadiran orang lain, dan desakan waktu. Rancangan penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dan karena gejala-gejala hasil penelitian berwujud data, diukur, dikonversikan dahulu dalam bentuk angka atau kuantitatifkan dan dianalisis dengan teknik statik. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi karena penelitian ini mengetahui hubungan antara dua, yaitu perkembangan moral dan perkembangan prososial. Metodologi penelitian ada 4 rancangan penelitian. 1. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif karena gejala hasil penelitian berwujud data, diukur dan dikonversikan dahulu dalam bentuk angka-angka atau dikuantitatifkan dan dianalisis dengan teknik statistik. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasi karena penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara dua data, yaitu perkembangan moral dan perkembangan prososial. Subpenelitian. Populasi subjek penelitian adalah individu dengan jenjang usia berkisaran 15-19 tahun.
setingkat dengan siswa SMP kelas 3, SMA dan mahasiswa tingkat awal sesuai dengan teori perkembangan Startrok. Masa remaja dimulai dari usia 11 dan berakhir di usia 20 tahun yang berada di Kota Malang. Subpenelitian berjumlah 250 orang sesuai dengan teori dari Rossoek tahun 1995 sekarang 2006 bahwa ukuran sampel dapat dikatakan dengan reliable dengan jumlah sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500. Sampel diambil secara idental, artinya penelitian mengambil dan dimanapun ketika bertemu dengan subjek yang sesuai dengan kriteria. Variabel instrumen dan penelitian. Penelitian ini memiliki dua variabel penelitian. Penelitian X adalah perkembangan moral yaitu nilai penilaian sosial dan juga penilaian terhadap kewajiban yang meningkatkan individu dalam melakukan suatu tindakan, sedangkan variabel Y adalah perilaku prososial yaitu segala bentuk perilaku yang mencakup tindakan sharing, membagi, helping atau menolong, hosting, kejujuran, generosity, kedermawanan serta mempertimbangkan hal dan kesejahteraan orang lain. Prosedur dan analisis data. Prosedur penelitian ini terdiri dari 3 tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan analisis. Pada tahap persiapan penelitian terlebih dahulu menentukan jumlah subjek dan kriteria subjek penelitian serta menyiapkan alat ukur yang akan digunakan dalam penelitian. Penelitian terlebih dahulu melakukan bimbingan untuk proses adaptasi alat ukur yang akan digunakan. Setelah kedua alat ukur disetujui oleh dosen pembimbing, tryout dilaksanakan secara data terkumpul, maka penelitian melakukan analisis yadiditas dan reliabilitas intem skala. Hasil dari data yang diperoleh dalam penelitian dilakukan analisis data dengan menggunakan korelasi produk momen dari Karl Pearsall. Subjek dalam penelitian ini adalah remaja berusia 15-19 tahun. Pembahasan dari hasil analisis data menggunakan uji koralisasi produk momen dari Karl Pearson dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap perkembangan moral seseorang memiliki hubungan dengan perilaku prososial. Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui terdapat hubungan positif dan insignifikan antara perkembangan moral dengan perilaku prososial. Adanya hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat perkembangan moral, maka semakin tinggi pula perilaku prososial. Dan ketika memiliki perkembangan moralnya merendah, maka semakin rendah pula perilaku prososialnya. Besar nilai hubungan antara diperoleh 62%, sedangkan 36% dipengaruhi oleh variabel lain seperti faktor situasional dan kehadiran orang lain.